ibu jadi contoh yang membuat aku merasa bahwa sebenarnya it is not a boundary untuk seorang ibu bisa melakukan dua-duanya, bekerja dan juga merawat keluarganya. As long as you know your position, kapan jadi wanita karir, kapan jadi ibu, gitu kan, dan bisa memanage waktu, it is possible. It is very important to understand bahwa dengan punya tim yang bermacam-macam, dengan karakter yang Gen X, Gen Z, gitu-gitu ya, itu justru make us stronger sebenarnya. Dan di situ I see how my team grows. Creating product is one thing, tapi punya tim yang kita lihat benar-benar grow dan jadi seorang leader, itu kayak another level of satisfaction. This is Life as Modern Women. Bersama saya Bianca Belnadia as your podcast host. Hi everyone, I'm Bianca Belnadia and welcome to Life as Modern Women, di mana kita banyak membahas isu-isu menjadi wanita modern di zaman sekarang ini. Dan hari ini aku sangat amat excited karena ada special guest, yaitu Mbak Tri Indriasari. Thank you Mbak Indri for being here. And Mbak Indri ini seorang Managing Director of Technology Financial Services dari Accenture Indonesia. So thank you Mbak being here. Thank you juga. Senang banget bisa ketemu Bianca di hari ini. I think it's really like a good experience for me to be here sharing about leadership, women leadership in this Women Talk program. Dan seperti Indri udah cerita, kita hari ini mau sharing, of course, gimana sih bisa menjadi seorang wanita seperti Mbak Indri yang sangat amat agile, punya keluarga juga, ada rumah, tapi juga bisa lead a team, a global, di company yang global pastinya, dan tim yang cross generational ya, karena pastinya ada milenial, banyak anak Gen Z juga dan lain-lain. Jadi kita mau banyak dapat ujangan dan insights lah gimana sih dari Mbak Indri sendiri. So thank you for being here today. Oke, thank you juga. Dan mungkin untuk kita mulai biar kita hangat dan nggak terlalu tegang gitu ya, karena kita maunya ngobrol-ngobrol. Mungkin aku ada beberapa pertanyaan iseng dan seru aja buat kenal Indri. Bisa share nggak Indri tuh kayak menikah umur berapa gitu untuk teman-teman? Oke, mungkin aku menikah lumayan muda kali ya kalau dibandingin anak zaman now. Menikah umur 24-25. Jadi anakku yang pertama sekarang sudah 17 tahun, dia sudah mau kuliah tahun ini. Wow. Kemudian anak yang awet kedua, muda sekali itu kayaknya skincare-nya boleh di-share deh. Wudhu aja katanya. Ya. Nah, anak pertama umur 17 tahun tadi, tahun ini sudah kuliah. Anak kedua kelas 2 SMP. I think it's a good decision menurutku ya, untuk nikah muda. Lebih karena kalau hidup tuh kan kayak ticks gitu ya, ticking the box gitu. Jadi menikah ticks, nextnya fokus on karir. That is the next thing that I did sesudah menikah. Gitu. Kalau anak sekarang kan suka kebalik ya, fokus karir dulu, nikahnya ntar gitu. Tapi kalau dari Indri ngerasa sebenarnya menikah muda juga ada banyak benefitnya juga. Betul. Lebih karena kita jadi bisa ngobrol sama anak, apalagi sekarang ya. Jadi kebetulan enak banget sih memang sekarang ini. Aku kerja di satu perusahaan yang mengenable untuk bisa punya. Jadi Accenture itu kayak apa ya? We always open the door for our employee. Jadi nggak ada tuh boundary antara junior, senior, gak ada seperti itu. Jadi dari situ aku bisa banyak belajar tuh dari timku yang cross generation tadi, dan itu bisa dipakai juga untuk kemudian cara untuk mendidik anak. Karena kan anak zaman now udah beda banget sama kita ya. Mereka sekarang banyak punya option gitu, nggak kayak kita dulu. Kalau kita dulu kan belajar ya sudah belajar aja. Kalau sekarang enggak deh, mau nonton dulu, mau nonton konser dulu, mau ngapain dulu baru kemudian belajar kayak gitu kan. Jadi it is really important for me to understand this young generation. Hal yang sama aku pakai juga untuk mendidik anak juga gitu. Jadi belajar nih apa yang aku belajar dari anak aku pakai untuk building the team, apa yang aku dapat dari tim aku pakai juga untuk
di anak. Jadi kerja sama rumah ada balance Iya, saking betul, feeding betul. each other gitu ya. Betul gitu. Terus mungkin hobi sama suami paling suka ngapain? Traveling. Oke. Masih bisa nih traveling dengan kesibukan. Kayaknya itu deh yang paling penting ya. Sebenarnya kita itu waktu tuh banyak sebenarnya. Kalau mau ngetes ya, waktu itu banyak atau enggak, olahraga deh. Olahraga coba sit up 10 menit. That is how you will appreciate 10 menit. 10 menit tuh lama banget sebenarnya. Even kalau dipakai buat masak udah bisa buat masak macam-macam lah 10 menit itu ya. Nah, kalau ngomongin tentang traveling tadi, that is another hobi yang kita memang berusaha untuk bisa saling bareng gitu. We need to define time yang we need to consciously decide lah ya waktunya kapan. Biasanya kita di akhir tahun. Lebih karena kita akan bilang biasanya 1 minggu terakhir di tahun tersebut dan 1 minggu di tahun berikutnya. Jadi kan kita selalu ada tag-nya tuh. Kalau misal 2023, 2024 gitu kan. Jadi seakan-akan kan liburnya di 2 tahun. Padahal itu sebenarnya di tahun yang sama cuman 2 minggu aja. Nah, that is how we spend quality time with family. I see. Dan mungkin kesibukan jadi ibu yang apalagi jadi wanita karir, kesibukan jadi ibu tuh sekarang gimana? Apa sih, ada tips and tricksnya nggak? Oke, ibu zaman sekarang itu sebenarnya mirip kayak di tempat kerja kali ya. Kita nggak lagi into ngedikte orang mesti ngapain, tapi more into giving them opportunity. Apa yang mereka mau, as long as they are responsible with the result, then we should give that opportunity. Jadi di Accenture pun sebenarnya kayak begitu ya, sama banget sebenarnya. Di Accenture tuh ada satu value yang namanya stewardship. Jadi dia tuh mentorship gitu ya. Jadi mentorship itu nggak selalu dari yang senior ke junior, tapi juga bisa across juga gitu. Karena contohnya kebetulan aku dulu banker yang kemudian moving ke consulting. Jadi experience hire di consulting company itu nggak gampang gitu kan. Tapi untungnya di Accenture itu stewardship-nya kenceng banget. Jadi selalu ada senior yang taking care of me, juga selalu ada peers juga taking care of me, dan itu hal yang sama yang sekarang aku kerjain juga di rumah kayak gitu. Stewardship itu jadi lebih ke nggak into memaksakan, giving inilah ya, opportunity. Mesti understand what they want, what is your strength, what is your weakness, open communication lah ya, untuk kemudian kita bisa nurture others. Tapi nggak mendiktekan anak di rumah gitulah, kayak harus kayak gini, harus ambil ini dan lain-lain. Udah nggak bisa lagi begitu. Mereka akan nanya why. Kebanyakan why-nya kan juga. Mending dia sendiri yang decide, baru kemudian kita sesudah dia merasakan impact-nya, baru kemudian kita komen. Gitu. Kayaknya Mbak Indri extrovert, bener nggak? Kok soalnya kayaknya pembawaannya sangat amat terbuka gitu. Enggak sebenarnya. Oh ya? Jadi tadi aku cerita, aku start dari banker gitu ya. 10 tahun lebih aku di bank. Kemudian waktu itu ada beberapa konsultan lah ya di bank. Dan aku lumayan kagum sih, konsultan tuh kok pinter banget dia ngomongnya. Dan ngomong is one thing, tapi yang susah sebenarnya convince others. Nah, konsultan itu sebenarnya beratnya lebih ke the task to convince other, untuk orang bisa agree gitu kan. Nah, itu yang membuatku tertarik untuk kemudian pindah ke Accenture. I see. Nah, jadi dari introvert aku belajar di Accenture yang jadi seperti ini kayak udah belajar puluhan tahun lah ya intinya. Jadi bukan yang kayak langsung dari lahir, enggak banget. Jadi semua emang perlu dipelajari sih. Jadi aku start dengan dulu tiap kali mau ngomong sama klien mesti fokus nih, agendanya apa, karena orang tuh dengan gampang akan ke distract pada saat dia ngomongnya ke kanan, kita ikut ke kanan, padahal kita punya objektif untuk ke kiri nih. Itu something yang aku belajar banget tuh dari Accenture. I see. Kayak gitu. Berarti untuk teman-teman bukan artinya kayak bawaannya introvert tuh tapi nggak bisa di dunia yang service base ya. Yang mesti communicate a lot kan. Tapi mesti learn. Dan yang penting mau belajar itu sih. Ya, betul. Nggak ada rocket science sebenarnya. I agree. Oke, mungkin kita tadi udah get to know you a little bit, tapi mungkin Indri bisa share kali ya, kayak mungkin datang dari keluarga seperti apa, dan juga mungkin kuliah atau sekolah seperti apa sebelum menjadi Indri yang sekarang pastinya. Oke. Aku lahir dan besar di Madiun. Itu kota kecil di Jawa Timur. Ada 5 bersaudara. Obviously aku anak ke 3.
Oh iya, anak ketiga. Anak ketiga. Iya. Oke. Jadi anak ketiga dari 5 Itu bersaudara. untuk membuat gampang buat orang Iya tuamu ya. kayaknya. Jadi anak nomor 1 Eka, nomor 2 Dwi, nomor 3 Tri. Oh, gitu. Jadi gampang kayaknya. Iya. Anak ketiga dari 5 bersaudara gitu. Jadi orang tua dua-duanya wira swasta. Jadi kalau ditanya tentang women at work, sebenarnya bukan something yang new for me. Karena dari kecil aku sudah lihat ibu bekerja juga dan bapak juga. Mereka berdua wira swasta tapi dengan bisnisnya mereka masing-masing. Oh, jalan masing-masing. Jalan masing-masing. Bukan bareng. Jadi dari kecil aku sudah tahu bahwa ada women at work, kayak sekarang istilahnya begitu kan ya. Kalau dulu ya bapak ibu kerja aja kayak gitu kan ya. Dan ibu jadi contoh yang membuat aku merasa bahwa sebenarnya itu not a boundary untuk seorang ibu bisa melakukan dua-duanya, bekerja dan juga merawat keluarganya. Karena kalau aku ditanya 5 lagi betul, anak yang 5 pula gitu kan ya. Kalau sekarang anak 1 aja bingung, anak 2 sudah susah gitu ya, itu 5. Nah, jadi I believe bahwa as long as you know your position, kapan jadi wanita karir, kapan jadi ibu gitu kan, dan bisa memanage waktu, it is possible. Karena aku lihatnya, aku nggak pernah merasa kekurangan kasih sayang dari ibu juga sih, meskipun ibu pengusaha ya, gitu. Jadi dari situ kayaknya memang jadi wanita pekerja, something yang memang sudah terjadi begitu aja. Jadi nggak pernah ada kepikiran akan di rumah, nggak ada kepikiran begitu, dan nggak ada kepikiran juga bahwa my kids will kekurangan kasih sayang dan sebagainya gitulah ya. Karena itu satu hal yang aku selalu kerjakan adalah masak di rumah. Because I need to hobi banget. Oh, hobi juga. Hobi juga. Jadi bukan beban kan? Bukan beban, betul. Dan aku lihatnya memang jadi sebenarnya penting banget untuk kita mark our assistant at home, gitu kan. Jadi kalau tadi aku bilang di Madiun kan, di Madiun tuh ada bakso yang enak banget dan tiap tahun selalu datang ke bakso itu, gitu kan ya. Cuman kalau anak sekarang kan enggak, anak sekarang itu restorannya udah chain restoran semua yang ada di kota mana aja gitu kan. Jadi satu hal yang membuat anak kita nanti dimanapun mereka gitu ya, membuat mereka pulang adalah masakan di rumah. Jadi memang aku consciously decide juga. Jadi memasak hobi, tapi aku memang consciously mark my assistant at home with my home cooking. Jadi dalam setiap hari aku selalu masak. Kalau sibuk banget paling pagi doang atau malam doang, tapi most of the time aku masak pagi sama malam sih. Gitu. Sesibuk-sibuknya ya? Sesibuk-sibuknya masih bisa nyisipin waktu untuk masak buat anak. Betul. Dan kalau sekolah, kuliah seperti apa, Indri? Aku kuliah di teknik sipil. S1-nya teknik sipil. Kemudian S2 juga itu teknik kan sipil. Banyak, itu pasti perempuannya dikit kan ya? Iya, betul. Jadi 112 orang di teknik sipil di ITS. Perempuannya 10 orang. Dibagi jadi 2 kelas. Jadi per satu kelas cuma 5 orang perempuannya. But I think it's okay lah. Maksudnya sebenarnya kalau orang bilang susah jadi perempuan, I don't think so ya. Lebih karena pada saat kita di environment yang seperti itu, kita tuh jadi punya luxury yang gak jadi dimiliki. Spesial malah. Jadi perempuan tuh spesial ya, kayak banyak yang ngeliatin, banyak yang sayang, banyak yang betul. Ini gitu. Betul. Jadi S1 begitu, S2-nya begitu juga. Jadi S1 aku ITS, S2-nya di Manchester. Dan di situ waktu di Manchester aku senang berorganisasi juga lah ya. Dulu aku jadi namanya sekretarisnya PPIGM, Persatuan Pelajar Indonesia Greater Manchester, gitu kan ya. Sekretarisnya waktu itu jadi lebih mengenal banyak teman-teman lah ya. Kalau dulu kan gaulnya lebih ke anak teknik, anak arsitek, anak sipil karena gedungnya sebelahan. Kalau di Manchester lebih kenal berbagai macam orang, berbagai macam latar belakang gitu-gitu ya. Jadi di situ, tapi tetap aja sih kalau ngomongin tentang pertemanan memang lebih banyak cowoknya dibanding ceweknya. Kebetulan aja kayaknya. Iya. Dan abis itu pulang ke Indonesia langsung masuk consulting. Tapi gimana ya dari teknik sipil bisa masuk sampai ke consulting, atau sempat tadi ngomong banking ya dikit? Banking, betul. Jadi tadi masuk teknik sipil. Jadi aku kayaknya sama lah ya seperti orang kebanyakan. Pada saat milih kuliah nggak begitu tahu sebenarnya mau jadi apa gitu. Waktu itu milih teknik sipil lebih karena kakakku arsitek. Jadi tetangganya paling dekat sipil gitu kan. Kemudian teknik
aku lihatnya keren banget gitu kan ya. Karena kalau kakakku yang satu lagi dokter, aku lihatnya aku nggak serajin kakakku yang pertama, jadi kayaknya jadi dokter enggak deh gitu kan. Jadi aku decide jadi teknik sipil, tapi sebenarnya aku nggak tahu mau jadi apa. Pada saat pulang dari Manchester, kemudian baru sadar lah. Oh, teknik sipil itu masuknya mesti ke kontraktor gitu ya. Wah, panas-panasan. Kayaknya enggak deh. gitu. Kemudian juga into secara financial juga rupanya di Indo itu waktu itu ya tahun 2005 yang starting salary-nya lumayan bagus itu kalau nggak di minyak jadi bank. Minyak nggak mungkin juga karena kan dia punya background yang spesifik kan kalau minyak kan. Dan kebetulan tadi yang aku cerita waktu itu berorganisasi di Manchester, salah satu temen itu ada yang kerja di Citibank. Nah karena waktu itu belum dapat kerja, akhirnya ketemu sama dia, terus nitip CV sekalian gitu, terus akhirnya masuk ke Citibank. Nah that is how I start my career gitu. Kalau pertanyaan berikutnya tadi, kenapa kok bisa dari sipil ke konsultan gitu ya. Jadi aku start karir di Citibank waktu itu di credit operation, habis itu masih di apa ya, aku pindah-pindah sebenarnya di Citibank lebih karena memang suka hal yang baru gitu ya. Kemudian aku pindah lagi ke Stanchart. Kalau di Citibank itu lebih ke lending, di Stanchart into funding. Jadi lebih ke proses improvement kayak gitu-gitu. Nah karena Stanchart waktu itu decide untuk distribute orang proses improvementnya, yang dulunya dijadiin satu departemen, jadinya dipisah masuk ke masing-masing departemen. Kemudian kecemplunglah ke teknologi. Jadi production support waktu itu. Sipil teknologi mirip nggak sih? Atau nggak mirip? Nggak ada mirip-miripnya. Mirip-miripnya. Itu kayak nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi suka teknologi nggak sih? Atau gimana? Sebenarnya nggak sama sekali waktu itu. Jadi benar-benar belajar from scratch sih. Jadi di situ benar-benar belajar on the job nih, ini benar-benar. Exactly. Jadi aku benar-benar nggak tahu dulu yang namanya kalau ada problem dengan komputer langsung panik gitu kan. Ini matinya gimana? Panggil restartnya gimana? IT. Nah, sekarang kemudian jadi IT-nya gitu kan ya. Gimana? Nah, mau nggak mau mesti belajar sih. Tapi memang sebenarnya nggak ada rocket science lah ya. Things tuh kalau dipelajari bisa-bisa aja gitu. Dan waktu itu kebetulan di assign-nya di production support. Yang mau nggak mau harus belajar karena banyak problem kan ya. Jadi waktu itu udah di lumayan senior, waktu itu di kayak vice president gitu lah ya, EVP kalau di bank namanya. Nah di situ orang sudah nanya kan problemnya seperti apa, gimana solve-nya, mau nggak mau mesti belajar. Dan dari situlah kemudian next-nya ada opportunity dari Accenture, teknologi consulting company kan, jadinya aku pindah ke Accenture. Jadi yang tadi aku sebut, aku tuh pindah lebih benar-benar karena pengen improving my communication skill. Nah jadi waktu itu sebenarnya niatnya cuma 2 tahun aja, tapi sampai sekarang get addicted to consulting. Sekarang sudah 9 tahun di consulting and more. Ya. Berarti waktu masuk Accenture pertama lebih manager posisinya, terus sekarang bisa jenjang karirnya di Accenture jadi managing director tuh gimana? Jadi aku start dari senior manager. Jadi pastinya kayak setahun 2 tahun pertama lumayan struggle sih, karena totally different game gitu di Accenture. Beda banget sama di bank. Karena kalau di bank itu sebenarnya kan source of revenue-nya lebih into produknya, dari funding dan lending, itu dari situlah revenue-nya. Kalau di Accenture kan enggak. Kalau di Accenture lebih into service. That is benar-benar totally different game lah ya. The way we communicate with clients is totally different. Dan struggle banget sih waktu itu. Nangis nggak sekali 2 kali, nggak sekali 2 kali, berkali-kali. Berkali-kali banyak udah nggak terhitung. Nah that is the reason kemudian aku sekarang jadi MD yang sponsor juga, jadi mentoring juga experience hire. Karena aku sendiri berasa waktu jadi experience hire susah banget. Actually iya ya, karena mungkin kalau dari awal di Accenture kan udah ngikut culture-nya. Betul. Kalau ini pindah mungkin dari banking mungkin I don't know kerjanya monoton atau enggak, tapi biasa lebih beda lah ya, 9 to 5 gitu nature-nya. Betul, nature-nya beda. Nah itu di Accenture benar-benar struggle sampai kemudian, tapi enaknya itu sih di Accenture tuh benar-benar nggak ada boundary antara senior junior. Jadi you can always come to anyone that you need. Jadi bisa sama siapa aja, dan Accenture ini punya global network banget kan, yang benar-benar impactful. Jadi mungkin orang ada yang bilang bahwa cabang kita ada di mana-mana, tapi nggak ada relationship antara satu dengan yang lain kan. Kalau ini enggak, ini benar-benar setiap kali kita ada project kita freely
bisa punya connection kita. Jadi somehow semua project yang kita lakukan tuh selalu ada project di country lain yang sudah pernah mengerjakan gitu. Kita terakhir yang di Spain itu yang kita nggak ngira banget ini project aneh banget, ternyata ada aneh banget yang kita nggak kebayang di mana yang sudah implementasi seperti ini ya, ternyata ada di Spain. Dan kita juga ada sekarang lagi melakukan operational transformation untuk financing buat Islamic banking, dan itu pun ternyata project ini sudah pernah dilakukan di UAE di Arab. Jadi ternyata selalu ada gitu. That is the power of global network yang kita punya, dan benar-benar membantu kita banget karena kita tuh sebenarnya ada gini. Jadi yang namanya skill, 100% of the skill, 70% itu bisa didapatkan dari on the job training lah ya. Nah, jadi sambil ngerjain gitu. Nah, kalau kita mau starting the project kan masih belum pernah ngerjain ya. 20%-nya itu dari sharing from others. That is the power yang kita punya tadi. Dengan global network yang kita punya, kita selalu bisa connect with others untuk dapetin yang 20%. 10%-nya baru on class training atau belajar-belajar dari yang buku dan sebagainya. I see. Gitu. Dan kamu waktu masuk ke Accenture udah bisa dibilang kan udah lumayan senior ya. Jadi kan ekspektasi mungkin juga lumayan banyak gitu. Jadi ternyata nggak selalu sunshine and rainbow ya. Betul. Malah lebih much pressure kali ya dari masa itu. Ini kali ya. Jadi sebenarnya kalau bedanya gini, kalau di industri itu cenderung sama gitu ya ritmenya ya. Kalau di consulting tuh beda. Consulting itu akan hit the ground into project, habis itu dia udah langsung akan peak. Tapi habis itu akan slow down, roll off, dan that is where you can have the holiday with family. Jadi kuncinya tadi sih, mesti punya planning terhadap kapan mau holiday. Jadi tiap kali kita ada project sebenarnya sudah jelas nih, startnya kapan, endnya kapan. Pada saat end project, that is when you can start your holiday. Dan pada saat roll off, beda sama di bank nih ya. Kalau di bank kan selalu ada BAU activity. Kalau di consulting enggak. Pada saat roll off, benar-benar bisa fokus holiday. Gitu. Jadi beda kan ya. Pilihan antara begini atau begini, habis itu terus habis itu nanti siap-siap lagi untuk kayak gitu. Jadi beda, ada plus minusnya. Bukan berarti stressful, iya, tapi di bank pun stressful juga with a different different way. Different kind of stress aja. Betul. Beda aja. Dan sekarang kamu pastinya tadi kita udah sedikit ngobrolin leading a team. Timnya sekarang udah berapa besar? Oke, kita ini sekarang ada model baru di mana kita di Jakarta lebih into project management yang lebih senior kayak gitu dengan skill khusus. Kita punya delivery center juga di Semarang. Jadi tim yang di Jakarta nggak begitu gede karena tim yang gedenya ada di Semarang gitu. Lebih ke yang eksekutornya ada di Semarang. Tim kita sekarang sekitar 20-30 orang aja. Jadi lebih ke yang layer yang directly report to me dan nextnya. Other than that kita punya delivery center. Jadi dengan begitu lebih optimum juga kan ya. Karena kan sekarang kalau kita lihat klien itu lebih conscious terhadap cost. Jadi kalau kita jualnya kemahalan susah juga kan ya. Jadi kita mesti align juga dengan apa yang mereka butuhkan. Berarti tim sekitar 20-30. Dan pasti beda generasi gitu. Itu gimana manage ekspektasi, managing tim dari Mbak Indri sendiri? Oke. Sebenarnya ya mungkin di awal aku berasanya ada gabungan kali ya. Jadi kemarin ada COVID, kemudian sekarang gitu ya. Pada saat ada COVID kemarin berasa banget kita itu komunikasinya terbatas karena kan ada working from home dan sebagainya. Yang membedakan antara zaman itu dengan yang sekarang yang berasa banget itu lebih ke kita tuh sebenarnya pada saat sebagai leader, pada saat kita ada feedback ke orang itu kan feedback on the content, nggak into personalnya, ya kan. Nah cuman kadang kalau kita cuman pick up the phone, habis itu istilahnya kasih feedback, habis itu udah, dan orangnya akan udah selesai begitu aja gitu kan. Kalau yang sekarang kan kalau nggak COVID nih ya, kalau kita face to face kayak gitu, sesudah kasih feedback kita makan bareng dan sebagainya kayak gitu. Nah itu yang kemudian membuat aku realize bahwa anak yang sekarang ini berbeda memang.
Jadi berbedanya kenapa tuh? Coba. Okay. Berbedanya gini. Berbedanya lebih ke you have all the option gitu ya. Yang tadi yang why-nya tadi, karena mereka selalu curious to know what is the reason for you to do something gitu. Jadi kita tuh harus selalu communicate sama dia. Jadi open communication is something that we must do dengan generasi yang sekarang. Kebetulan aku Gen X, sekarang kan yang banyak Gen Z. Ya kan, jadi Gen X ke masih milenial, Gen X ke Gen Z gitu ya. Jadi open communication is something that we need to have. Intinya understand sih, we need to understand each other, what they want and what we try to achieve. As long as kita clear objektif kita apa, doesn't matter how they do it, how to do things. Bisa jadi beda dengan zaman kita dulu gitu. Kalau kita dikasih kerjaan, duduk manis ngerjain. Kita spend-nya 4 jam ngerjain something gitu ya. Kalau anak Gen Z itu sekarang sebenarnya mereka pintar-pintar banget dan cepet banget kerjainnya. Cuman ada banyak hal yang mereka mau in between. Jadi ada tim yang maunya dia jam 8 sampai jam 9 maunya yoga dulu. Oke. Yeah. Jadi nggak bisa ikut meeting, misal kayak gitu ya. Kita zaman dulu mana bisa kayak begitu gitu kan. Apalagi minta bos, gue mau yoga dulu. Kagak ada kayak gitu ya. Tapi sekarang itu proven bahwa jadi yang tadi ya, in the first place, jadi understanding dan positive thinking. Jadi jangan di ini dulu. Labelin dulu. Jangan labelin dulu. Ini anak banyak maunya, demanding banget, pagi mau yoga dulu gitu kan ya. It turn out the outcome is so good juga, dan mereka bisa melakukannya cepet banget juga. Jadi mungkin memang butuh yoga untuk dia bisa kerja dengan cepat gitu kali ya. Gue nggak tahu how does it work, tapi that is the fact gitu. Jadi memang that understanding dan ujungnya lebih collaboration sih. Karena kan kita deal with client ya, nggak semua klien bisa accept bahwa karena mau yoga dulu dari jam 8 sampai jam 9 misal, kita cuma bisa meeting jam 9 contohnya, kan nggak bisa begitu juga. Jadi kita mesti collaborate juga. Untuk yang sudah berumah tangga misal kayak begitu, dia bisanya pagi, ya sudah kita pagi meeting sama klien sama yang memang bisa pagi. Habis itu tim yang memang bisanya kerja malam, ya kita shift untuk kerja malam. Jadi it is very important to understand bahwa dengan punya tim yang bermacam-macam, dengan karakter yang Gen X, Gen Z gitu-gitu ya, itu justru make us stronger sebenarnya. Karena hal yang orang yang lain nggak bisa lakukan, misal pagi nggak bisa, yang lain pagi justru bisa. Ada yang malam harus tidurin anak, justru yang tadi pagi yoga, malam available. So that is how we need to manage things sih. Yeah. Tapi kan sekarang suka memang banyak konotasi lah, Gen Z misalnya banyak tuntutan dan lain-lain. Dan mungkin kalau Indri ngobrol sama peers gitu, sesama leaders kayak biasa tips apa sih yang biasa Indri kasih ke teman untuk manage yang anak-anak lebih muda ini? Balik lagi kalau ngomongin leader ya, kita mesti lead by example sebenarnya. Jadi tadi pada saat aku bilang ada tim yang pagi harus yoga dulu misalnya, ya sudah, we need to, kalau ada konflik misalnya sebagai leader, kan ada anak yang enak banget sih dia yoga gitu, kok nggak diminta meeting misal, that's konflik kan ya terhadap that requirement. Ya kita mesti manage gitu. Jadi peran leader memang sangat penting untuk kita bisa manage by example, untuk memastikan bahwa kita tuh selalu punya open communication, bilang sama mereka ya dia pagi need to do something else, tapi nanti dia pada saat lu nggak bisa, dia bisa gitu. Jadi itu sih ya, karena kita nggak bisa memaksakan seseorang seperti kita dulu, yang ada kita akan kehilangan talent. Jadi justru kita itu di Accenture ada yang namanya nggak ada boundary. Jadi lu mau kerja dari rumah, dari manapun, mau pagi, di mau jalan, siang, di malam, di jalan, sebagai orang yang commute kan ya, dia banyak traveling ya, mungkin, gitu. On the side note, biasa commute kerja tiap hari berapa jam, Mbak? 2-3 jam. Iya. Dan gue kerja selalu di jalan, gitu kan. Iya. Makanya di mana aja, Bang? Di mana aja, no boundary gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi
in the end we are into delivering high performance. Yeah. Gitu kan. Jadi doesn't matter how you do it. We have a certain guideline that we need to do. As long as you comply to it dan deliver the value to our client, then it is okay. I see. Kalau dari Indri ada nggak project yang berkesan atau memorable banget lah, yang bisa di-share pasti, yang non-confidential to be shared. Oke. Jadi kalau di Accenture tuh sebenarnya kita bisa bilang we are creating legacy, gitu ya. Karena project yang kita kerjakan itu sudah pasti project yang kompleks, project yang susah. Kalau enggak ngapain panggil konsultan gitu ya. Jadi masing-masingnya tuh punya kenangan tersendiri gitu. Kalau ngomongin tentang salah satu project yang ini banget ya, yang mungkin meaningful banget, yang bikin kita selalu berasa bangga we are part of that project, itu ada satu mobile banking project yang sekarang dipakai oleh 10 juta lebih customer. I think you are one of that customer also. I can check later on. Karena kita bikin itu yang dipakai, jadi kita berasa banget impact-nya gitu ya. Creating legacy yang impactful to our client. That is what we do, gitu kan. Dan ini dipakai oleh 10 juta lebih penduduk Indonesia. Dan tiap kali kita buka, kita selalu ingat apa journey-nya gitu ya, untuk kita bisa bikin itu. Itu satu hal yang bikin yang secara produk gitu ya, secara outcome yang kita deliver. Another thing yang saya bangga juga itu adalah, jadi ada satu project nih ya. Satu project kita cuma bertujuh. Itu project pertama kalinya kita melakukan seperti itu. Itu project yang kompleks banget. Di project sebelumnya kita ada sekitar 80-an orang yang ngerjain. Jadi cuma 10% dari project sebelumnya. Jadi kita punya another project yang sekitar 70-80 orang. Kemudian kita doing another project, dan di situ lebih karena constraint yang dipunyai oleh kliennya, kita cuma bisa onboard sekitar 7 orang plus me gitu kan. Dan di situ I see how my team grows. Jadi dia benar-benar yang, jadi mereka orang-orang yang baru dipromot gitu ya, dari baru dipromot jadi manajer. Dia tuh mesti manage kliennya tuh sampai 400 lebih. Jadi per orang itu manage about like 100 people lah ya, yang per orang, karena 7 orang itu beda durasi, beda orang yang kita onboard. Dan lihat tim kita grow jadi seorang leader, itu something yang benar-benar apa ya, kayak melihat anak kita berhasil. Rewarding as a banget. leader juga. Betul. Terus habis itu mereka kemudian move ke other project dan bisa nge-lead project on their own, itu juga kayak bangga banget gitu loh. Kayak apa ya, kayak berasa creating product is one thing, tapi punya tim yang kita lihat benar-benar grow dan jadi seorang leader, itu kayak another level of satisfaction. Tadi dari Mbak Indri udah ada project yang bangga, mungkin project apa sih yang mungkin Accenture kerjakan sekarang yang exciting gitu? Oke. Project di Accenture semuanya exciting. Oke. Pastinya. Nah, cuman memang sekarang gini ya, di Accenture-nya ada satu hal yang menarik sih. At any point of time, kita dipaksa untuk selalu relevan with the skill yang dibutuhkan in the market. Nah, jadi di Accenture kita ada yang namanya TQ, Technology Quotient. Jadi itu lebih ke untuk kita bisa belajar hal yang baru. Kemarin kita ada blockchain, habis itu data and AI, sekarang into Gen AI. Jadi Gen AI implementation di Accenture it is real. Jadi kalau ada banyak yang in the market, ya ada Gen AI ini, Gen AI itu, di Accenture kita benar-benar fokus on that. Jadi kita ada beberapa Gen AI kayak excellence gitu, yang di situ benar-benar orang dari berbagai macam background industri, kita bikin implementasi Gen AI. Salah satunya kita akan launch di Indonesia. Aku masih belum bisa share exactly apa di banking pastinya. Jadi more and more memang teknologi itu akan more like human. Bukan berarti nanti manusia akan kehilangan pekerjaan, enggak. Tapi pekerjaan akan tetap ada, tapi in different form. Jadi contohnya kalau kita ngomongin tentang development, contohnya Gen AI sekarang sudah bisa coding bisa, tapi tetap aja butuh orang yang melakukan review. Nah contohnya, dan Gen AI itu sendiri di belakangnya juga kita butuh setup parameter-parameternya juga, kayak gitu kan. Jadi jangan khawatir, the job is still there, it is only that you need to be relevant, biar tetap bisa dipakai, biar nggak ketinggalan nama yang lain.
Tapi kalau dari sini kan berarti kesannya kayaknya timnya Mbak Indri harus have a very vast technology background dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau Accenture itu rekrutmen gitu backgroundnya dari mana aja sih? Oke, macam-macam banget. Karena untuk kita solve the problem, jadi teknologi itu enablers. Jadi kalau kita mau solve the problem nih ya, kita selalu liatin problemnya apa, dari sisi operational mesti ngapain, dari sisi human resource-nya mesti ngapain, teknologinya mesti ngapain juga. Jadi itu sebundle. Jadi kalau ngomongin tentang background apa yang mesti masuk ke Accenture, tadi yang aku bilang ya, dari operation itu bisa orang dari macam-macam nih, dari ekonomi ada, orang dari finance ada juga, dari teknologi obviously ada, orang psikologi pun ada juga. Karena gitu. pada saat jadi pada saat kita tadi ngomong kita mau solving the problem, ada part yang ngomong orang seperti apa yang dibutuhkan, skillnya apa, itu butuh orang dari psikologi juga yang masuk ke situ juga. Jadi kita itu teknologi consulting company, tapi background yang kita butuhkan dari tim kita bukan dari teknologi aja, tapi macam-macam banget. I see. Jadi teman-teman dari manapun backgroundnya bisa nih consider ya. Yes, bisa. I see. Bisa. Dan kita juga ada yang namanya Talent Advancement Program, TAP. TAP itu salah satu platform yang kita pakai untuk fresh graduate untuk masuk. Jadi 3 tahun di situ bisa pindah-pindah industri. Kalau aku kebetulan di financial services karena backgroundku banking gitu ya. Ini kayak manajemen trainee-nya bank gitu ya? Kayak mungkin sort of that, tapi more than that, lebih karena bisa cross industry bisa ya, nyoba karena berbagai ini kan macam role. ini kan cross. Jadi bisa masuk ke produk, bisa masuk ke research, bisa masuk ke bisa masuk ke juga financial services. Lebih karena we understand kalau anak masih starting itu perlu mencoba berbagai macam hal untuk dia menemukan passionnya. Habis itu more and more, kalau udah senior, dia akan butuh untuk punya branding. Sebenarnya lu itu bagusnya di apa? Jadi kalau sudah semakin senior, semakin harus fokus, betul. Tapi pas di 3 tahun tadi bisa nyobain berbagai macam. Wow, oke. Kayaknya berasa banget leadership value-nya Indri. Mungkin what is your number one leadership tip biasa kalau ditanya? Oke. Mungkin tipsnya lebih ke ini ya. Kita itu ujungnya jadi manusia. Oke. itu manusia gitu ya. Itu mungkin lebih philosophical gitu ya. Good things that we do will impact to us and to our family. Jadi apalagi punya anak yang sudah gede gitu ya. Abis ini aku mesti melepaskan dia untuk sekolah di luar kayak gitu ya. Jadi yang jauh dari kita, satu-satunya yang kita bisa harapkan adalah untuk dia doing well dan pada saat susah dibantu oleh orang lain. Aku berharap kebaikan yang aku lakukan ke orang lain itu bisa impact to me, impact to my kids juga. Itu personally seperti itulah ya. And for sure kalau ngomongin responsibility sebagai Accenture, for sure I have obligation to deliver to client gitu ya. Kalau punya tim yang bagus pastinya mempermudah aku juga gitu kan, karena kita bisa lebih punya lebih banyak project yang kita bisa deliver dengan leader-leader yang baru ini gitu. Jadi it works personally dan juga ke company juga sih. I see. Dan kayaknya sebagai wanita nggak bisa membedakan layar rumah dan kerja, pasti ada integrasi gitu. Mungkin value apa sih yang Indri benar-benar pegang? Mungkin life value yang mungkin di Accenture punya value yang kamu juga bawa ke rumah gitu. Oke. Aku rasa lebih ke ini ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang performance, kalau Accenture tuh kan lebih ke high performance delivered. Dia bilangnya begitu ya. Jadi lebih ke sebenarnya kita tuh mesti selalu konsisten with what we do and do it right. Jadi orang pintar tuh banyak sebenarnya ya. Benar. Tapi orang pintar yang consistently doing right thing itu nggak banyak juga. Karena being consistent is not easy. Iya. 1-2 kali nggak bisa lah. Tapi consistent is not apa tuh easy. Being consistent at home tuh apa sih contohnya? Kalau di kantor mungkin kayak harus review anak-anak secara konsisten, harus motivate mereka secara konsisten.
sama klien juga harus konsisten kan, show up dan lain-lain. Tapi kalau di rumah tuh seperti apa ya? Karena biasanya rumah kan tempat kita kayak responsibilities udah nggak ada atau kurang gitu lah, kayak tempat bersantai gitu. Sama sih sebenarnya aku lihatnya ya. Jadi kalau di rumah pun sebenarnya konsistensi itu bikin orang comfortable karena sudah tahu kan ya jam berapa harus ngapain. Dan being clear on what is the objective that you need to achieve, itu something yang membuat orang bisa perform. Jadi even di rumah pun kita tuh clear banget gitu lah ya. Kita mesti achieve apa, baik kapan. Ini rumah tuh means siapa? Rumah itu means ada Mbak, ada Mbak dan suami dan anak-anak gitu kan. Jadi creating a schedule, creating something yang terstruktur itu membuat mereka comfortable. Karena kan nggak ada surprise kan ya, so that they can also manage their time according to schedule yang kita sudah bikin juga. Jadi Mbak ada schedule nih? Ada. Ada schedule dan gue rasa lebih ke apa ya, open communication dan manage expectation is the key. Karena ekspektasi itu sesuatu yang bisa bikin orang upset kan. Perbedaan dari ekspektasi yang what I thought you want sama what I deliver nggak sesuai, nggak match. Betul. Itu bisa bikin orang kecewa. That is the important part yang mesti kita manage expectation. I see. Mungkin kita bentar lagi udah mau at the end of our segment. Sebagai wanita karir, what is your biggest advice to wanita-wanita di luar sana juga? Aku rasa sebagai wanita karir ya, kita itu mesti tahu posisi kita sih. Sekarang di era yang modern banget ini, kita tuh selalu punya option. Mau jadi apa? Doesn't matter mau berkarir di rumah, mau berkarir di kantor, is option that you need to take. And you need to be responsible for it. Gitu. Jadi kalau memang mau di rumah ya nggak apa-apa juga, karena sebenarnya ibu rumah tangga itu karir juga. Susah loh jadi ibu rumah tangga, susah gitu. Dan di kantor juga begitu juga gitu. If you choose to have both, what you need to do is really to be conscious on your position. Pada saat di rumah ya jangan bossy. Pada saat di kantor, if you are the boss and you need to play your role juga gitu. So you need to consciously decide what is your role at that point of time. Karena kalau terlalu kekeluargaan di kantor nggak bener juga. Nanti pada lupa objektifnya apa gitu. Kalau begitu juga di rumah. Tadi aku bilang kalau terlalu bossy di rumah, then your husband will be nggak nyaman. Happy. Yeah, exactly. So you need to understand your position dan role-nya apa dan harus ngapain gitu. Dan ini kan nama segmennya Life as Modern Women. Definisi kata-kata tersebut untuk Indri apa? Aku lihatnya opportunity. Jadi kita itu mesti tahu, tadi kan mesti tahu posisi gitu ya, dan mesti tahu priority-nya juga gitu. Now as a modern woman, kita punya banyak opportunity on what we want to be gitu kan. Kayak di Accenture sekarang. Di Accenture itu benar-benar sebagai wanita itu bisa di semua level gitu ya. Even sekarang kita di Indonesia MD kita punya banyak, kita punya beberapa MD yang perempuan. So it is not impossible. It is the possibility is there. Tergantung kitanya mau seperti apa. Kalau dibilang gampang, ya nggak gampang. Tapi impossible enggak. It is possible. Even kayak tadi aku bilang, sama seperti juga yang tadi di kuliah ya, aku nggak pernah berasa bahwa jadi perempuan di teknik itu susah, karena justru banyak luxury yang kita punya. Di Accenture begitu juga gitu. Di Accenture itu kita benar-benar consciously selalu berusaha untuk balance, karena we believe ada strength-nya woman yang kita mesti balance juga ke men juga untuk kita bisa deliver a value. Sekarang kita sudah kayak 42-45% lah ya, kita balance antara perempuan dan laki-laki di Accenture. That is how we appreciate women yang berkarir gitu, with all the flexibility. Apalagi sekarang teknologi sudah
sudah banyak banget lah ya, kita sudah nggak lagi harus physically ada di situ. Kalau anak sakit, kita selalu bisa pakai Teams, pakai Zoom untuk tetap deliver the value to our client. Apalagi sekarang klien pun sudah tahu lah, mereka sudah nggak jadi problem lagi untuk nggak physically attend kayak gitu. So I think being modern woman means opportunity. It is on you to really convert that opportunity to be something that's meaningful for you. Kayaknya inspiratif banget. Aku udah dengar ceritanya dari tadi, dari of course dari anak kota dari Madiun bisa kerja di sini dan bisa successfully jadi seorang MD di a global company like Accenture. Pastinya ada fase-fase di mana harus switching career karena ngerasa ada life skill yang harus diimprove. Jadi kayaknya kita belajar bahwa memang kalau kita mau belajar nothing is rocket science dari Indri, ya kan? Dan kita sebagai wanita benar-benar we really need to hone on the opportunity yang kita bisa dapetin. So I think kita bisa wrap up conversation hari ini. Thank you so much Indri for being here. Mungkin ada last message for our audience that you want to share. Oke. Aku rasa sekarang ini kita bisa sukses dengan berbagai macam option yang kita punya. Just try to find your passion. Dan untuk sukses ada 2 hal yang menurut gua must have. Yang pertama adalah be consistent on doing good. Karena credential itu penting banget untuk dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan, sebagai orang yang bagus. Karena dengan itu akan muncul opportunity. Sukses itu adalah capability meeting opportunity. That is one thing that you need to have. Dan yang kedua adalah agility. Jadi you need to open and you need to learn many things, be relevant, karena sekarang teknologi makin lama udah makin macam-macam banget. So you need to make yourself relevant, jadi biar nggak ketinggalan dengan teknologi yang ada sekarang. Wow, itu kayak versi sukses Indri, seorang Managing Director Accenture Indonesia, yaitu be consistent and agility. So ini tips sukses untuk teman-teman semua. Dan kita hari ini ngobrolnya seru banget, dan thank you so much for being here today. Aku aja udah convince untuk masuk consulting. If you guys do too, mungkin bisa check out Accenture Indonesia to find out more. Yep. So thank you everyone for watching. Bye.